wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Kalian pada suka gak sih sama makanan yang manis-manis? Iya, manis kayak senyumanmu. Selain senyumanmu yang manis, ternyata ada loh makanan yang manisnya tak kalah dengan manisnya senyumanmu. Kira-kira makanan apa ya? Aku tahu. Jawabannya pasti kue pancong, iya kan? Tantan, kamu tuh gak boleh beritahu dulu. Jadi kali ini aku akan membahas tentang analisis dan peluang dari usaha kue pancong. Ini sangat cocok untuk Anda yang ingin mendalami usaha atau membangun sebuah usaha. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Ayu Nurani dari kelas 11 MPLB 2 nomor absen 32 dari SMK Negeri 9 Semarang. Mari kita mulai saja. Let's go! Apa sih kue pancong itu? Dilansir dari Wikipedia, kue pancong adalah kue atau panganan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung beras dan adonan berbahan dasar kelapa yang dimasak secara khusus. Kue ini terdiri dari sederet cekungan persegi panjang, bukan bundar. Nah, panjang ini adalah sebutan di daerah Betawi. Nah, kira-kira apa sih bedanya dengan pancong sekarang? Apakah ada perubahannya? Ya, jelas ada. Pancong sekarang atau yang pancong yang pernah viral itu berbeda dengan pancong originalnya. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya terletak pada adonannya. Adonan kue pancong yang sekarang itu adalah pergabungan dari adonan kue pukis dan pancong original. Kue pancong sangat cocok dikonsumsi saat di sore hari, sebagai teman kopi dan teh, dan sebagai teman di kala hujan. Alasan saya memilih kue pancong karena saya ingin mengulik apa saja sih analisis dan peluang dari usaha kue pancong di masa sekarang. Apalagi kue pancong itu kan kue yang pernah viral. Jadi apakah masih ada peluang di zaman sekarang dan bagaimana peluangnya? Oleh karena itu, saya akan mencoba menganalisis produk kue pancong ini dari data-data yang telah disediakan di internet dan lain sebagainya. Target utama kue pancong adalah biasanya anak-anak sampai remaja akhir, karena di usia seperti itu sangat suka makanan yang manis-manis, serta targetnya di masyarakat Indonesia. Usianya meliputi dari usia 7 tahun sampai 40-an. Kalian tahu gak sih kelebihan dan kelemahan dari produk kue pancong? Kita akan bahas dari yang kelebihan dulu. Kelebihannya yang pertama adalah tekstur yang enak dan lembut. Apalagi di zaman sekarang yang pancong modern itu sampai ada yang lumer di mulut. Yang kedua, tersedia berbagai variasi topping dan rasa sehingga konsumen tidak akan mudah bosan. Terus selanjutnya yang ketiga adalah tampilan visual yang menarik karena berbagai warna-warni dari rasa dan toppingnya. Terus apa sih kelemahan dari produk kue pancong? Jadi yang pertama, kue pancong ini adalah produk yang tidak tahan lama dan cepat basi karena ia adalah termasuk kue basah. Yang kedua, kue pancong ini tidak cocok dimakan oleh orang yang ingin diet karena mengandung banyak kalori, apalagi ditambah topping coklat dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika dibiarkan terlalu lama, adonan kue pancong akan mudah keras dan merusak cita rasanya. Apakah usaha kue pancong akan
bertahan lama dan apakah keberlangsungan hidupnya itu akan bertahan lama? Jadi ya, kue pancong itu memang sudah ada dari zaman dahulu karena dia itu adalah kue tradisional. Tetapi berinovasi di masa sekarang menjadi pancong lumer tersebut. Menurut pernyataan tersebut, jika kalian terus berinovasi pada produk usaha pancong kalian, maka usaha pancong kalian akan bertahan lama. Contohnya saja, kalian berinovasi di dalam adonan kue pancong itu dikasih isian seperti coklat dan lainnya. Itu termasuk inovasi untuk menyelamatkan umur dari kue pancong itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir terbuka dan kreatif oleh perkembangan di zaman sekarang ini. Hai guys, sekarang kita akan di bagian analisis data dari produk kue pancong. Yuk, kita mulai saja. Let's go! Selanjutnya kita akan mencari di Google Chrome. Nah, pertama kita buka dulu nih. Terus kita ketik pancong. Nah, ternyata banyak yang mencari kue pancong di Google Chrome itu adalah 1.320.000 per 0,27 detik. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang sedang viral yaitu pancong lumer. Ternyata banyak yang mencari pancong lumer itu adalah 498.000 per 0,23 detik. Nah, sekarang saya akan mencari tentang pancong-pancong yaitu yang nantinya adalah bisnis franchise yang saya ambil. Nah, ternyata yang mencari pancong-pancong itu adalah 75.600 0,24 detik. Sekarang kita akan analisis di Google Trends. Yang pertama, kita masuk dulu di Google Trends. Kemudian kita ketik pancong lumer. Nah, bisa dilihat di sini kita bisa lihat minat seiring waktu pancong lumer. Minatnya dari Oktober 2023 sampai September 2024. Yang paling banyak mencari yaitu pada bulan April sampai Juli 2024. Di sini kita juga bisa lihat nih daerah mana yang sering mencari kue pancong. Kalau dilihat yang sering searching pancong lumer yaitu di Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, dan Sumatera. Kita lihat daerah mana yang belum ada yang berjualan kue pancong dan yang sudah ada. Nah, yang sudah ada nih kita bisa lihat kebanyakan ada di daerah Ngenu ya, Ngenu, Logosari, Pedurungan. Halo semua, kali ini aku temani dulu ya. Di sini kita akan membahas 4 yang belum ada yang berjualan kue pancong. Bisa kita lihat di Mangkang belum ada satupun yang jualan kue pancong. Terus di daerah Semarang Utara juga masih belum ada sedikit yang jualan kue pancong. Dan di Gua Kreo belum ada yang jualan, padahal kalau di dekat objek wisata kan bakal laku ya. Di daerah Gunung Pati masih sedikit yang jualan. Terus di Stadion Jatidiri juga tidak ada yang jualan kue pancong. Dilihat dari peta penjualan tersebut, daerah yang paling banyak penjual kue pancong itu ada di daerah Ngenu, Pedurungan, Logosari, dan itu sangat dihindarkan untuk membuka usaha kue pancong di daerah tersebut. Dan sebaliknya, daerah yang belum ada yang berjualan kue pancong seperti di Mangkang, terus di dekat Stadion Jatidiri, di dekat Kota Lama, dan di dekat Gua Kreo, itu bisa dijadikan sebagai saran untuk tempat berjualan kue pancong karena di daerah tersebut tidak ada yang berjualan kue pancong.
Jadi menurut saya peluang usaha kue pancong itu sangat tinggi, apalagi didirikan di daerah di tempat-tempat yang saya sebutkan yang tidak ada yang jualan kue pancong. Itu bisa menjadi sebagai sarana untuk kita tempat berjualan. Nah, kenapa saya berkata akan tinggi? Karena kue pancong itu sangat digemari oleh kalangan-kalangan anak muda, apalagi dengan variasi warna dan topping yang tentu sesuai dengan selera di zaman sekarang ini. Maka jika kalian ingin membuka usaha kue pancong itu akan berpeluang besar. Apalagi jika kalian terus berinovasi pada rasa, topping, dan bentuk yang kalian kreatifkan. Nah, sekarang kita mulai saja untuk review toko penjual kue pancong. Oke guys, ini adalah Pancong Poncong Outlet Togosari. Di dalamnya ini ada ringkasan, menu, ulasan, foto oleh pemilik. Outlet ini beralamat di Jalan Togosari 1051. Nah, jam operasional dari Pancong Poncong Togosari ini dari pukul 1 sampai jam 10 malam. Terus di sini ada menu andalannya atau poster-poster dari Pancong, ada list menu, jam favorit yang biasanya pada pukul 21 orang-orang mau beli pancong. Terus ini ada ulasan juga. Terus ini tentang website tentang pancong-pancong Togosari. Saya dilihat di sini menunya ada coklat, tiramisu, strawberry. Harganya mulai dari 8.000 sampai 17.000. Terus di sini juga ada topping seperti choco chip dan lain sebagainya. Oke, jadi sekarang kita akan melihat ulasan Pancong Poncong Togosari. Ini yang pertama ada dari Nadiva Nada. Menurut aku sih enak di sini timbang di Lamper, topping melimpah. Tapi sayang wadahnya kurang aman dan gak worth it buat dibawa pulang. Saran diganti lebih baik. Selanjutnya adalah ulasan dari Zafa Nadia. Toppingnya nggak pelit sama sekali, beda sama outlet poncong-poncong yang lain, mahnya cepet juga. Terus ini adalah komenan dari Mr. Andre. Ada tukang parkir nggak ngotak, males beli di sini. Selanjutnya ini dari outlet Mafia Pancong Lumer dengan bintang 4,9. Di sini alamat di Peleburan. Terus ada jam operasionalnya yaitu pada pukul jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kemudian di sini kita bisa lihat dari foto-foto kue pancongnya. Terus di tempat ini ada apa aja, ulasan dan lain sebagainya. Oke, mari kita lanjut di ulasan. Yang pertama, ini dari Taufik Kurniawan, lumer parah, toppingnya melimpah, harganya juga terjangkau di kantong pelajar. Pokoknya ini the real pancong. Selanjutnya ulasan dari Esti Ningtyas. Enak banget, beda banget sama pancong sebelah yang kedainya warna pink, hehe. Ya bosan, apalagi kalau rek lumer dikasih bener-bener lumer, bintang 100. Selanjutnya ulasan dari Zainab Azalia. Baru pertama aku makan kue pancong lumer, tapi bantet malah kayak ada nama tabak. Setelah yang aku makan pancong lumer itu lembut lumer. Lah ini mah padet, gak kemakan deh. Selanjutnya ini di Papa Pancong di Jalan Taman Siswa. Nah, di sini kita bisa lihat ada menu,
ulasan, foto. Jam operasional Papa Pancong ini dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Ini ada list menu, foto-foto, jam favorit, ulasan. Terus selanjutnya ini ada list menu. Harganya mulai dari 9.000 sampai 23.000 per porsi. Selanjutnya adalah ulasan dari Faiz bintang 5. Soal rasa enak, harganya juga murah banget. Pas buat kantong mahasiswa, bisa request mateng atau setengah mateng. Mbaknya yang jual juga ramah. Terus ini dari Amila, juga bintang 5. Panjangnya enak, bikin nagih, coba sendiri deh. Terus ulasan dari Buminata bintang 5. Enak banget, real, coklat dan ada yang suka banget. Rekomen yang dark coklat. Meskipun gak promo, aku tetap beli kok. Love Papa Pancong. Wah, ternyata ulasan dari berbagai konsumen itu sangat berbeda-beda ya. Saya cukupkan sampai sini untuk mereview ulasan. Nah, sekarang untuk websitenya saya ambil dari franchise kue pancong yang cukup terkenal, yaitu Pancong Pocong. Yaitu adalah bisnis franchise kue pancong yang menjual berbagai produk kue pancong. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari website Pancong Pocong. Berikut ini adalah tampilan dari website Pancong Pocong. Nah, ini di dalamnya ada seperti omset, terus profit yang kita dapatkan, terus ada paket-paket kemitraan. Di paket A ternyata free bahan baku 400 porsi, dan itu dibuat ukuran 2M kali 1,5 meter. Terus ada paket B, perbedaannya itu terletak di ukuran botnya ya, yang B ukurannya 1,2 meter sampai 60 meter. Terus yang C itu untuk yang non bot. Dan bisa kita lihat produk bestseller di sini, yaitu yang pertama ada tiramisu, terus coklat, kemudian green tea. Terus ternyata di sini ada kelebihan kemitraan Pancong Pocong seperti peralatan lengkap, paket, terus trainer, support, marketing dan promosi, dan lain sebagainya. Di sini juga ada tentang kami, yaitu tentang usaha Pancong Pocong. Dan Pancong Pocong ini bisa dibeli via aplikasi seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood, dan lain sebagainya. Laba atau keuntungan kue pancong, saya mengambil dari TikTok Pancong Pancong. Menurut laporan penjualan, setiap cabang biasanya omset sampai IDR 2.531.500 dan dengan jumlah transaksi kurang lebih 119 per hari. Bila sehari dapat menjual 100 porsi dan setiap porsi diberi harga 20.000 per transaksi, maka 100 dikali 20.000 sama dengan 2 juta per hari. Jadi laba yang kita dapatkan per hari itu adalah 2 juta. Dan bila konsisten sebulan, maka dapat mencapai 2 juta dikali 30 hari sama dengan 60 juta per bulan. Untuk buktinya ada di link TikTok di berikut ini. Sekarang saya akan menghitung laba atau menganalisis laba dari website Maxindo, yaitu usaha kue pancong balap. Nah, di sini bisa dilihat biaya investasi yaitu 2.782.000. Kemudian ada total biaya operasional per bulan yaitu 577.550.
Di sini juga ada biaya variabel seperti gula pasir, telur, yaitu totalnya 2.352.000, dan total biaya operasional yang ditambah biaya variabel yaitu 2.929.550.000. Sekarang kita akan menghitung pendapatan per bulan penjual kue pancong balap, yaitu 59 dikali 2.000 kali 30 hari sama dengan 3.540.000. Hitungan per bulan yaitu total pendapatan dikurangi total biaya operasional, yaitu 3.540.000 dikurangi 2.929.550, yaitu 610.450. Selanjutnya ada revenue sales ratio, yaitu total penerimaan dibagi total biaya operasional, sama dengan 610.450 dibagi 2.929.550 sama dengan 0,20. Sekarang lama balik modal, yaitu total investasi per keuntungan, yaitu 2.782.000 per 610.450 sama dengan 4,5 bulan, kurang lebih 4 bulan. Jadi, keuntungan dalam menjual kue pancong sebanyak 59 buah dengan setiap buahnya diberi harga 2.000, maka keuntungan yang bisa diperoleh ialah 610.450. Dengan lama balik modal dalam usaha ini ialah kurang lebih 4 bulan. Apa sih kemudahan yang Anda dapat bila Anda memilih untuk buka usaha kue pancong daripada usaha yang lainnya? Yang pertama, bahan-bahan kue pancong ini sangat umum dan mudah ditemukan di Indonesia. Kedua, kue pancong ini juga sangat mudah untuk bermitra. Jika Anda memiliki uang untuk bermitra, Anda bisa bermitra dengan salah satunya adalah pancong pocong. Yang ketiga, dengan adanya media sosial, Anda bisa promosi secara gratis produk-produk Anda. Dan yang keempat yaitu dengan adanya layanan pesan antar makanan membuat bisnis pancong kalian semakin sukses. Gimana? Ngerti atau kagak? Dengan dibuatnya video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk usaha kita selanjutnya. Ingat, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu bagaimana cara melestarikan makanan asli dari Indonesia agar tidak punah. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan menjual produk makanan asli dari Indonesia agar makanan tersebut tetap ada dan tidak tergeser oleh makanan-makanan dari luar negeri yang sekarang sudah menginvasi Indonesia. Gimana? Kalian tertarik tidak untuk membuka usaha kue pancong? Sekian video dari aku. Bila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kak, bantunya dong. Singkat saja, aduhai mangga dicuri pocong. Aku yang lihat, astagfirullah. Sampailah kita di penghujung video. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.